Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel pesan bunyi tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Kalimullah. Yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang Lailatul Qadar. Pemahaman saya tentang Lailatul Qadar seperti juga disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1-5, yaitu bahwa Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan diriwayatkan oleh hadis Bukhari bahwa malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam-malam ganjil, gitu ya. Jadi pemahaman saya dalam pelaksanaan Ramadan, khususnya di malam mencari Lailatul Qadar itu ya sesuai dengan apa yang kami pahami secara dari hadis dan Al-Quran tadi, bahwa kita akan mencari Lailatul Qadar di malam 10 hari terakhir atau di malam-malam ganjil dengan banyak zikir, banyak baca Al-Quran, amalan-amalan yang secara syariat memang kami lakukan gitu ya, dan termasuk iktikaf di masjid dalam mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun ya. Betul. Ya, jadi betapa mulianya itu sehingga kami seorang muslim itu pasti akan memanfaatkan malam-malam itu. Ini pemahaman kami secara syariat, bagaimana kami mencari malam Lailatul Qadar itu gitu. Sementara untuk setelah kami belajar di Thariqah Nasyidiyah Walidiyah ini, pemahaman tentang Lailatul Qadar itu adalah pemahaman yang qadim ya. Jadi tidak cuma satu malam, tapi bisa diartikan setiap malam, bahkan setiap hari kita itu bisa mencapai Lailatul Qadar. Dalam hal ini mohon dijelaskan secara tasawuf atau secara hakikat apa makna Lailatul Qadar yang sebenarnya, Mbah Munajat. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bu Nyai. Ini adalah sebuah bahasan yang menarik karena diburu oleh seluruh umat Islam pada bulan Ramadan ini. Termasuk kita dulu ya, setiap malam bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir kita iktikaf di masjid. Bahkan saya pernah itu dulu punya yang karena pingin dapatnya itu kita sholat yang panjang banget itu. Saya ingat itu yang mungkin ada sekali sholat itu 1 jam itu sampai kakinya pegel demi untuk meraih Lailatul Qadar. Namun dari dulu juga saya menyisakan banyak sekali pertanyaan. Pertama, saya belum pernah mendengar orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan terkonfirmasi dengan pasti. Itu. Jadi tetap aja perasaan. Ada yang pernah cerita perasaan saja gitu, tapi dia tidak bisa mengalami peristiwa itu dengan pasti. Kemudian banyak juga hal-hal yang tidak terkonstruksi dengan baik itu. Jadi bangunan konstruksi logisnya itu agak sulit itu dipahami. Misalnya tentang hadis tentang malam-malam ganjil. Ini menjadi kebingungan kita ketika ada perbedaan waktu mulainya bulan Ramadan itu Bunyai. Jadi ada di satu sisi orang ini menganggap malam ganjil, di sisi lain orang menganggap ini malam genap gitu. Sehingga pertanyaan saya, apakah malaikatnya tidak bingung ya ini ya? Ada satu malam dimaksudkan ganjil apa genap gitu. Dan kalau kita elaborasi lagi, sesungguhnya langit ditentukan oleh bumi atau Tuhan ditentukan oleh manusia gitu. Menentukan ganjil genapnya itu sebenarnya siapa gitu.
Terus banyak sekali hal-hal yang kemudian yang lain lagi juga Lailatul Qadar itu turun pada saat turunnya Al-Quran. Itu kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Katanya juga Quran sudah turun, berarti sudah nggak ada Lailatul Qadar lagi dong itu. Pokoknya seperti itulah. Jadi akhirnya kami yang melaksanakan hanya sebatas tradisi aja, karena itu bulan puasa, kemudian di masjid pada beriktikaf, ya udah kita ikut. Terus kemudian baca Al-Quran atau zikir-zikir yang lain itu. Tetapi memang saya sendiri nggak pernah merasakan atau nggak pernah mendapatkan apa itu yang namanya Lailatul Qadar. Nah, begitu kita ikut thariqat ini, yang kebetulan thariqatnya thariqat arwahi, kami dipahamkan gitu apa itu Lailatul Qadar gitu. Karena ini adalah peristiwa dimensional, ini peristiwa di alam qadim, sehingga hanya ruhani lah yang bisa memahaminya, mulai dari turunnya Al-Quran. Jadi di perspektif qadim, Al-Quran itu ya tetap ada di Lauh Mahfuz, dan hanya hamba yang disucikan ruhaniyahnya yang bisa menyentuhnya, yang bisa membacanya. Dan itu karena qadim tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kapanpun ketika seorang hamba disucikan ruhaniyahnya, maka dia bisa mengakses Quran qadim tersebut. Jadi hari ini ya masih ada Quran qadimnya, turunnya ya kapanpun, selagi ruhani kita disucikan dan ada yang membimbingnya sehingga bisa mengakses hal tersebut. Maka menjadi relevan bahwa Lailatul Qadar ya sejalan dengan turunnya Al-Quran, dan menjadi relevan juga tidak harus di bulan Ramadan. Hanya mungkin ini analisa saja ini ya, saya sedikit turun ke perspektif relatif gitu. Kenapa di 10 hari terakhir? Jadi dapat dianalisis bahwa ketika kita sudah berpuasa 20 hari, maka ruhaniah kita kan semestinya kan sudah bersih, jiwa kita sudah bersih, sehingga ruhaniah kita muncul, dan itu memungkinkan bisa terhubung ke dalam alam qadim. Nah, kemungkinan itu gitu. Walaupun akhirnya kita tahu juga kalau tanpa ada bimbingan seorang guru mursyid, maka kita tidak mungkin bersambung ke tali wasilah itu, ke alam qadim itu. Demikian Bu Nyai konstruksinya, biar jelas dulu ini. Nah, itu sebenarnya tidak ada yang salah ya, mungkin karena ini dua pandangan yang berbeda. Yang satu pandangan yang relatif secara syariat, jadi memang kita menggunakan akal dan panca indera kita. Setelah kita baca, kita tafsirnya demikian, maka kita sama-sama ingin memperoleh kebaikan dari bulan-bulan yang mulia gitu ya, dalam Lailatul Qadar. Cuman ini pandangan yang berbeda, dan kita dituntut Islam secara kafah. Maka setelah kita belajar syariat, maka kita akan menyempurnakannya dengan tarikat atau untuk mencapai hakikat menuju ma'rifatullah. Nah, di sini kalau kita sudah tadi disampaikan bahwa munajat sudah sampai ke tarikat menuju menuju ma'rifat. Nah, ini disampaikan bahwa sejatinya yang namanya Lailatul Qadar itu ya setiap saat kita mencapai Lailatul Qadar ya, menurut tasawuf atau menurut hakikat. Ini dipahami sebagai suatu malam tertentu di bulan Ramadan, tetapi untuk secara hakikat itu manifestasi spiritual dan kedekatan tertinggi sebagai seorang hamba dengan Sang Pencipta. Jadi beberapa makna Lailatul Qadar itu sejatinya adalah tajalli ilahi, itu penyingkapan cahaya ketuhanan yang lebih jernih gitu ya,
rohani kita itu lebih jernih memahami itu. Jadi hidup secara terus menerus bahwa Lailatul Qadar itu ya memang kita harus jalankan demikian gitu setiap saat, nggak cuma di bulan Ramadan. Kebersihan jiwa dari keterikatan duniawi, dari kemelekatan diri, bahwa sadar betul rohani kita bahwa sejatinya kita adalah bukan siapa-siapa, tapi semua itu diperjalankan dan kita hanya ilahi anta maksudi warido kamatlubi, artinya hanya mencari ridho Allah, tujuannya hanya Allah dan ridho Allah lah yang kami cari. Demikian barangkali yang mau munajat ya. Kalau secara hakikat mungkin rinciannya barangkali dirinci lebih memaknai hidup ini untuk mencapai Lailatul Qadar di setiap kehidupan hari-hari. Jadi nggak cuma satu malam, tetapi setiap saat kita bisa mencapai Lailatul Qadar itu secara qadim. Syaratnya demikian ya, mau munajat. Iya, itu. Jadi kebetulan yang kami alami Nyai itu pertama yang amat presisi dengan Quran surat Al-Qadr itu adalah pada saat bai'at. Jadi ketika kita bai'at itu adalah prinsipnya aktivasi rohani dan penanaman nur iman dan nur kita. Jadi yang menjadi poinnya adalah penanaman nur kita, sehingga cahaya petunjuk dalam rohani kita itu diaktifasi. Kemudian yang menarik lagi itu dilakukan mulai tengah malam sampai terbit fajar itu. Jadi ini ternyata sangat mirip sekali dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kan gitu kan ya surat ayat pertamanya gitu kan, bahwa itu diturunkannya Al-Quran sama sesungguhnya apa itu Lailatul Qadar. Kemudian tanazzalul malaikat warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam, kan gitu. Pada malam itu turun malaikat ar-ruh itu untuk membukakan nur kitab kita itu. Dan itu malam itu menjadi malam penuh kemuliaan sampai dengan fajar. Walaupun dalam peristiwa itu saya mengalaminya ya rasa sakit, rasa penderitaan dan sebagainya. Tetapi efek daripada baiat itu sebagaimana yang Lailatul Qadar janjikan itu Nyai. Jadi kita menjadi punya pemahaman, kesadaran rohani kita menjadi timbul gitu. Itu pengalaman pertama dalam hal Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua pada saat kita bersuluk. Jadi pada saat bersuluk kan kita 10 hari itu ya. Tiap malam kita ya berlailatul qadar. Kita nggak pernah tidur sepanjang malam itu. Bahkan 10 hari itu ya artinya tidurnya nyaris nggak pernah ya, paling hanya tidur ayam aja ya. Tidur karena kelelahan kita sekejap, kemudian kita lanjut zikir lagi itu. Jadi ya tiap malam ya Lailatul Qadar. Tiap malam kita naik dimensi, tiap malam kita dibukakan pintu-pintu pengetahuan dari kitab itu gitu. Dan mungkin secara umum dapat saya jelaskan Nyai, itu adalah peristiwa qadim, sehingga yang kompatibel dengan amalan qadim ya rohani kita itu. Malam Lailatul Qadar itu adalah qadim, Isra Mi'raj itu adalah qadim, itu Siratal Mustaqim qadim. Jadi itu sesuatu yang bisa kita alami dalam perspektif rohania. Jadi bukan dalam dohirnya, bukan dengan syariat itu. Kurang lebih begitu Nyai. Iya, memang kalau kita sampaikan, diungkapkan secara kalimat atau kata-kata memang agak sulit dipahami ya Mbah Munajat ya. Memang harus dipraktekkan dengan laku baru kita percaya bahwa memang betul itu adanya. Artinya
alam itu nyata adanya, qadim itu nyata adanya, dan itu betul-betul yang tidak mengenal waktu. Artinya waktu itu ya seluruhnya qadim gitu ya, tidak ada batasan waktunya gitu ya. Tidak ada ruang dan waktu justru di Iya qadim. betul, tidak ada ruang dan waktu, jadi tidak ada batasannya gitu ya, tidak terbatas. Jadi memang kalau secara akal dan panca indera memang bisa dikatakan ini dreaming gitu ya, orang gila itu ngomongnya nggak jelas gitu, karena memang tolak ukurnya berbeda, dimensi yang berbeda, makanya kita harus menggunakan metodologi yang berbeda. Ketika kita di dunia memang tolak ukur kita ya alat virtual kita melalui panca indera kita, ya kan. Jadi apa yang kita lihat di panca indera kita, ya itulah yang kita bisa sampaikan, dan akal kita memang menggunakan akal, jadi bisa diterangkan dan bisa tersambung semuanya karena memang dimensi yang sama gitu. Tapi begitu kita bicara tentang qadim, dipakai akal dan panca indera, virtualnya tidak demikian. Pembaca virtualnya berbeda. Jadi kalau di qadim kita membaca virtualnya dengan ruh yang telah ditanamkan alatnya tadi melalui baiat, penanaman nur iman dan nur kitab. Jadi tidak akan pernah ketemu kalau kita bicara tentang ini. Tapi kalau kita sama-sama dari syariat kemudian kami melengkapinya dengan hakikat, inilah yang akan kita bisa menyampaikan, karena kita sudah melakukan syariat, dan begitu kita belajar ke ma'rifatnya, begitu kita menjalankan metodologinya, maka kita akan tersambung bahwa betapa luar biasanya. Jadi kami tidak menyalahkan juga untuk yang masih belajar di syariat, yang masih melaksanakan dengan syariat saja, tidak menyalahkan juga gitu. Cuman ingin menyampaikan bahwa betapa akan terpenuhinya, artinya rohani kita tidak akan bertanya-tanya. Saya yakin teman-teman saya yang masih di syariat saja, pasti di dalam hatinya, lubuk hati yang paling dalam, dia selalu ingin mencari ada kekurangan diri. Karena apa ini kok saya masih bisa? Saya sudah malam-malam akhir, saya sudah melaksanakan, soalnya dulu saya mengalaminya di malam-malam akhir. Bahkan saya tidur dulu, kemudian jam 3 saya akan lari-lari cepat-cepat, bagaimana saya bisa tidak ketinggalan untuk mengejar malam Lailatul Qadar tersebut gitu ya. Ketika kita ada sinar bulan yang luar biasa sampai pagi, oh apakah itu betul ya malam Lailatul Qadar? Berarti saya tidak merugilah karena saya sudah ketemu malam Lailatul Qadar. Berharap dan semoga gitu. Tapi kalau kita belajar meningkatkan diri melalui tarekat menuju hakikat, menuju ma'rifatullah, itu akan terkonfirmasi apa yang kita lakukan. Karena tadi seperti yang dikatakan Mbah Munajat, bahwa pada saat baiat pertama kali pun kita sudah merasakannya demikian, seperti yang disampaikan surat Al-Qadr tadi 1-5. Itu sebenarnya kita menyaksikan itu, oh ternyata surat Al-Qadr ini menceritakan tentang ini gitu. Ketika kita menggunakan mata rohani, maka pada saat kita di dalam alam akhirat pun, karena rohani sejatinya alam qadim ya, Allah di maha akhirat. Jadi kita menuju Allah itu melalui metodologi tadi. Jadi kita menggunakan rohani yang sudah tersambungkan lah ya melalui baiat atau penanaman nur iman dan nur kitab tadi. Jadi kita bisa mengalaminya dalam apa ya, ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah secara qadim itu tadi, dengan bimbingan guru rohani. Kita tidak bisa langsung pada Allah Subhanahu wa taala karena memang dimensi kita yang berbeda. Jadi memang harus menggunakan metodologi dan bimbingan guru rohani. Kenapa harus pakai guru rohani? Karena guru rohani itu guru yang sudah tersambung secara rohaninya melalui utusannya gitu. Dan karena zaman sekarang sudah tidak ada nabi, tetapi utusannya tetap, yaitu ulama warasatul anbiya, maka kita menyambungkannya itu dibimbing dengan guru rohani tadi yang kita sebut guru rohani. Jadi menyambungkan getaran atau gelombangnya ibadah-ibadah kita tuh memang terasa terkonfirmasi ya. Lebih demikian ya, saya kayaknya kalau menjelaskan secara
kalam seperti ini kayaknya memang kurang bisa dipahami. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa di dimensi yang sama, saya kira bisa paham apa yang saya sampaikan. Jadi mohon lebih pencerahannya lagi barangkali ya. Mungkin disimpulkan saja Oh ya. bahwa Lailatul Qadar itu adalah peristiwa qadim sebagaimana Isra Mi'raj, sebagaimana menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Karena peristiwa qadim, pendekatannya pun harus pendekatan rohani. Sehingga amalan-amalan yang sifatnya zahiriyah itu ya mohon maaf, memang dalam pemahaman Yuta ya tidak kompatibel gitu. Dan sebagai alat pembuktiannya, syariat itu tidak akan paham apakah saya menemukan Lailatul Qadar atau tidak, itu tidak pernah terkonfirmasi. Kalau kita di alam rohani, karena itu kompatibel ya pasti terkonfirmasi. Saya kira itu poin pentingnya Bu Nyai. Terima kasih. Baik, saya kira itu sudah cukup mewakili apa yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.